ditanam tahun berapa nih, Pak? Ini Kalau ditanam padi. tahun 2018. 2018 berarti panen perdananya sekitar 2021-2022 ya? 2022. Oke, panen perdana 2022. Ya. Pak Paiman ngomongin lembaga. Ya. Siapa lembaga itu, Pak, yang selama ini mungkin membantu atau mendampingin atau mungkin melihat tanaman ini menjadi sebuah potensi terhadap apa yang Pak Paiman lakukan dengan kelompok tadi? Mungkin bisa cerita sih, Pak, kok bisa lembaga itu ketemu Pak Paiman atau kelompok tani tadi? Oke. Karena ini apa ya? Ini bukan saya mengada-ada apa? Enggak ya. Ini fakta ya. Fakta. Habis itu akhirnya kami tahu persis apa ini kopi ini apa sih? Ada ini, ada sawit juga. Ada. Saya dengar. Ya. Dan bahkan saya dengar sudah mulai sedikit pelan-pelan menggerus sawitnya menjadi tanaman kopi atau tanaman keras ya. Betul. Itu motivasinya apa, Pak? 2 bulan ini sawitnya dapatnya ini 2 juta apa itu istilahnya 4 juta. Sementara kopinya hanya 1/4 hektar itu bisa 15 juta. Apa sih yang menjadi feedback tamu-tamu yang datang ke sini baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap proses yang sudah dilakukan Pak Paiman, berapa proses yang dilakukan Pak Paiman, dan apa yang menjadi feedback untuk Pak Paiman baik secara negatif ataupun positifnya, Pak? Ternyata dari metode itu menghasilkan rasa kopi ini kata orang yang datang yang menikmati ini katanya ini memang kopinya luar biasa. Nah, Apa terus, luar biasanya itu, Pak? luar biasanya katanya itu punya rasa yang lebih unik, yaitu kopi di landscape Bukit Tiga Puluh ini menurutku itu sebenarnya sih kalau bisa itu kopi sebaiknya itu kadar airnya itu kalau untuk di roasting itu dalam kekeringannya itu kadar airnya setelah itu rumah bersihnya itu ada yaitu untuk melengkapi peralatan itu tadi itu tadi alat-alat yang kusebut tadi di muka tadi yaitu supaya kita nggak mengalami kerugian alat ukur itu tadi kadar air terus haler terus nanti tempat yang untuk penyimpanan green bean berarti gudang penyimpanan iya ya? gudang penyimpanan iya karena Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Suara Bumi. Suara Bumi dengan edisi hari ini spesial sih. Spesial kita berjalan. Kita ke wilayah barat, Tebo. Tepatnya di Taman Nasional Bukit 30, di mana Taman Nasional ini mempunyai berbagai macam aktivitas yang baik secara langsung maupun tidak langsung melibatkan beberapa masyarakat atau sebagian kelompok masyarakat yang berada di zona-zona penyangga, khususnya di wilayah-wilayah konsesi yang ada di Taman Nasional Bukit 30. Suara Bumi hadir di sini untuk pingin langsung ketemu dengan salah satu tokoh mungkin ya, salah satu tokoh yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit 30 dengan beberapa dinamikanya, dengan beberapa kekuatannya hingga hari ini membawa satu komoditi yang bisa dikatakan fenomenal juga, karena dalam kurun waktu beberapa bulan atau beberapa tahun lah, terlalu ini kita kalau bilang beberapa bulan terlalu berlebihan, tapi beberapa tahun ini akhirnya keluar sebuah kopi yang lebih dikenal dengan kopi agroforestry. Wah, kopi agroforestry. Di sini saya ditemani oleh Mbah atau Pak D atau Bapak Paiman. Selamat sore Pak Paiman. Assalamualaikum Pak Paiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Paiman? Alhamdulillah sehat. Selamat sore juga dan salam sejahtera untuk semuanya. Nah Pak Paiman. Ya. Kami masuk sih Pak Paiman bersama dengan teman-teman etalase waktu itu. Tapi kami belum mendapatkan
apa yang Pak Paiman lakukan di Jambi atau sebelumnya, sebelum masuk ke Jambi itu, Pak Paiman bagaimana bisa memutuskan untuk merantau ke Jambi? Di 2014 saya memutuskan pindah ke Jambi. Saya asalnya itu dari Riau, pindah ke Jambi. Setelah di Jambi, jalan berwaktu itu akhirnya di situ. Akhirnya kami ini karena taunya dulu itu tanaman itu memang sawit, ya sawit. Jadi yang kutanamnya sawit, nggak taunya bahwa sawit ini lokasi sini ini tempatnya gajah. Oke. Nah, habis itu jadi saya tanam sawit. Setelah sawit itu di umur 1,5 tahun, tiba-tiba itu rombongan gajah itu datang. Nah, setelah itu rupanya ini sekali datang gajah di sini selama 1 minggu sawit tanaman saya itu habis makan gajah. Nah, terus Itu tahun berapa tuh? di tahun 2017. Oke. Habis itu akhirnya melakukan tanam ulang sampai sebanyak 5 kali tanam. Nah, setelah itu akhirnya mengalami kekurangan bibit. Bibitnya udah habis, lahannya masih ada. Yang akhirnya dari situlah mulai gimana caranya nih dengan kekurangan bibit ini. Sementara modal kami itu nggak ada. Nah, yang akhirnya memutuskan sisanya itu dicarikan bibit kopi. Oke, berarti di tahun bibit kopi itu Di tahun 2018 awal. 2018 awal. Ya, nah kebetulan di sini memang kebetulan sudah ada orang nanam kopi dari Bengkulu itu, ternyata itu terhindar dari gajah tadi ya? itu, ya terhindar. Habis itu makanya kami terus berpikiran ini kalau gini caranya supaya tanaman saya aman ini karena di daerah gajah, nah, maka saya melakukan pertamanya hanya untuk istilah pagar atau yang lebih aman itu gitu. Nah, ternyata setelah saya tanam itu nggak diganggu. Oke. Kopinya itu yang akhirnya ya alhamdulillah sawitnya pun selamat. Ya, terus kopinya pun akhirnya bisa berproduksi walaupun waktu itu karena kami di sini ini memang tanpa modal. Jadi memang untuk perawatan kopinya sendiri itu waktu itu bisa dibilang itu tadi karena awalnya itu yang penting untuk bakar supaya tanaman ini aman. Berarti sebenarnya tidak ada pikiran apa-apa. Yang penting untuk pagar aja nih. Iya. Dan bisa dikatakan agak nekat juga tuh, Pak. Ya. Dari mana bisa memutuskan kopi itu hanya gara-gara pagar atau? Ya karena saya menggali tanaman kopi ini dari kawannya udah nanam duluan ini. Ku pertanyakan gajah itu pernah masuk di lahan orang itu apa tidak? Jawaban orang itu tidak pernah. Alasannya, ku tanya kenapa kok nggak mau masuk? Ya karena di kebun kami itu ku tanam kopi dan nanam sawit juga tapi bercampur dengan kopi. Ya. Jadi yang akhirnya kopinya pun selamat, sawitnya selamat, kopinya pun berbuah dan menghasilkan hasil sangat luar biasa. Itu lokasinya di tempat kita duduk ini sekarang ya? Bukan. Dari sini itu kurang lebihnya sekitar 3 kilo. Dan masih ada tuh? Kalau sekarang itulah sayangnya karena orang itu memang terpengaruh dengan sekelilingnya dia itu karena tanamannya itu sawit semua. Yang akhirnya dia pilih sawitnya. Nah, tapi dengan seiring waktu itu tadi di sini yang kita duduk sekarang ini, nah inilah. Jadi setelah mantau di sana itu ternyata kopi itu selamatnya, akhirnya di sini saya kembangkan kopi ini. Ternyata mulai tahun 2022 inilah kopi ini mulai produksi. Ini ditanam tahun berapa nih, Pak? Ini ditanam tahun 2018.
2018 berarti panen perdananya sekitar 2021-2022 ya? 2022. Oke, panen perdana 2022. Ya. Jadi untuk kawan-kawan di sini nanti mungkin kami pengen ngambil sini ya. Ya. Kalau di sini ini dalam kawasan hutan ini. Ya. Ini dalam kawasan hutan ini. Ya. Artinya desa Pemayung ya. Pemayungan. Desa Pemayungan di wilayah landscape-nya Taman Nasional Bukit Ya. 30. Ya. Nah, tentunya kalau Taman Nasional Bukit 30 itu legalitasnya sah juga dari wilayah konsesi ya. Ya. Kalau di sini kalau Pak Paiman sendiri ini secara legitimasinya atau secara legalnya masuk ke dalam Taman Nasional ini ibaratnya ada restu tidak dari misalnya perusahaan pemegang izin atau segala macam, ada nggak restu? Ya, alhamdulillah dengan seiringnya waktu itu dan karena di sini memang ada yang membantu sebuah lembaga dan akhirnya dan pihak perusahaan juga karena rupanya ini udah ada legalitasnya itu dari PT tersebut, PT ABT itu, maka akhirnya pihak PT itu mengarahkan masyarakat yang sifatnya sudah terlanjur di sini itu mengarahkan supaya membentuk kelompok tani hutan. Oke. Nah, setelah itu maka akhirnya itu kita membentuk kelompok tani hutan. Itu terjadinya itu di 2021, tepatnya itu di bulan Februari tanggal 20. Artinya izin, Pak. Ya. Artinya sekarang tuh sah lah. Sah, sekarang sah. Di saat Bapak berada di sini Ya. dengan kelompok KTH tadi ya? Iya. Kelompok KTH itu ada ibu-ibunya juga? Ada. Ada KWT-nya juga? Ada. Ada kelompok wanita tani juga ya? Ada. Nah, tadi Pak Paiman ngomongin lembaga. Ya. Siapa lembaga itu Pak, yang selama ini mungkin membantu atau mendampingin atau mungkin melihat tanaman ini menjadi sebuah potensi terhadap apa yang Pak Paiman lakukan dengan kelompok tadi? Mungkin bisa cerita sih Pak, kok bisa lembaga itu ketemu Pak Paiman atau kelompok tani tadi? Oke. Ya karena itu waktu itu memang ada salah satu company dari lembaga itu yaitu lembaga dari FZS. Itu memang itu lembaga dari luar ya, dari luar negeri. Akhirnya membina kami di sini, mengarahkan dengan adanya tanaman kopi itu akhirnya kami itu dibantu cara budidayanya kopi yang tadinya itu menurutku yang penting untuk pagar biar tanamanku itu selamat, ternyata itu membuahkan hasil itu yang sangat luar biasa seperti itu. Yang makanya akhirnya setelah itu terus akhirnya karena kopi ini udah mulai produksi, akhirnya kelompok KTH ini jadi mengadakan yang namanya itu kelompok KWT. KWT itu kelompok wanita tani. Untuk ibu-ibunya tujuannya apa? Tujuannya itu untuk pengelolaan hasil produksi dari kopi ini. Iya. Nah, itu alhamdulillah sekarang ini sudah mulai berjalan. Berjalan, kalau kita bicara berjalan Pak, Istilahnya ada merangkak ya? Iya, Dulu udah berangkat. istilahnya berjalan itu karena memang sudah produksi dan bisa mengelolanya dan dibantu juga oleh lembaga lagi ini dari Yayasan Etalase. Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada Etalase ini. Wah, jangan sampai panjang nih Pak, bahaya nih. Ya karena ini apa ya, ini bukan saya mengada-ada enggak ya, ini fakta ya. Fakta, habis itu akhirnya kami tahu persis apa ini kopi ini apa sih. Itu jadi alhamdulillah akhirnya kami ini tahu yang namanya kopi itu, maka akhirnya kelompok KWT-nya itu pun jadi dan disambung juga dengan adanya kelompok wanita tani itu dengan ada tiga apa itu namanya di bawahnya KWT ini usaha. Yang pertama itu KSP, kelompok simpan pinjam. Yang kedua kalinya itu tani, yaitu sayuran.
yang ketiganya ini di bisnisnya ini, usaha. Yaitu gimana caranya supaya hasil produksinya ini bisa dikelola sendiri sama ibu-ibunya. Oke. Tadi saya sedikit potong dulu. Ya. Etalase ini juga kalau udah ada FJNS juga ada kesini juga sih, Pak. Tapi karena mimpinya, tapi biasanya etalase pasti ngejar di mana ada kebun kopi baru, yang baru nanam, biasanya dikejar oleh mereka teman-teman etalase untuk sharing bersama. Tapi peran etalase di sini tidak lepas dari FJNS ya, Frankfurt Zoological Society, itu salah satu NGO yang mendampingin kelompok selama ini, baik dari budidaya yang rencananya jadi pagar, akhirnya jadi produksi, Pak. Iya. Jadi menjadi tanaman produksi. Betul. Dan secara nilai ekonominya, Pak. Iya. Saya ingin tahu sih, gelitik sedikit, Pak. Pak Paiman ada sawit juga. Ada. Saya dengar. Ya. Dan bahkan saya dengar sudah mulai sedikit pelan-pelan menggerus sawitnya menjadi tanaman kopi atau tanaman keras ya. Betul. Itu motivasinya apa, Pak? Motivasinya itu yang pertama itu karena akhirnya kami itu menengok nilai ekonominya. Ternyata kopi ini nilai ekonominya itu lebih tinggi yang pertama. Yang kedua kalinya itu di pasca panennya. Ya kalau sawit semakin tinggi itu semakin susah cara panennya. Nah, ternyata kalau kopi ini semakin lama kopi ini hasilnya ini buahnya ini semakin banyak, maka positif bahwa hasilnya itu akan lebih meningkat. Berarti ini istilahnya, Pak. Ya. Awalnya kopi untuk pagar, terus sawit dibanding-bandingkan, ini namanya pagar makan tanaman. Jadi kopinya itu pagar, makan tanaman sawit. Ya nggak, jadinya motivasinya seperti Bapak bilang tadi. Itu. Nah kalau misalnya hasilnya memang lebih lah ya. Kalau misalnya kalau kita bandingkan ya, Pak. Ya ini nyata ya, nyata ini karena yang sudah saya alami ini nggak katanya lagi ya. Ini karena memang saya alami sendiri. Itu yang saya tanami sawit itu, kopi itu kurang lebihnya itu sekitar 1/4 hektar yang ada saat ini. Tapi itu tadi. Dalam kurun waktu ini yang kemarin ini di bulan Agustus September 2 bulan itu dengan 1/4 hektar atau 500 batang kopi itu kita ini bisa mengumpulkan hasil kurang lebihnya itu 15 juta selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Iya. Dengan lokasi itu hanya 1/4 hektar, yaitu 500 batang kopi. Oke. Nah terus dibandingkan kalau untuk sawit, karena saya juga ada sawitnya, sawit 2 hektar, ya. Kopinya ini 1/4 hektar, sawitnya ini 2 hektar. 2 hektar 1 bulan itu kurang lebihnya itu kemarin itu keluar 1 ton, ya 1 ton per bulan. Jadi 1 ton di sini harga kopi itu 2.000. Harga sawit maksudnya? Ya, harga sawit itu 2.000. Jadi 2.000 kali 1 ton. 1 ton 2 juta. Ya. Jadi 2 bulan ini sawitnya dapatnya ini 2 juta istilahnya 4 juta. Sementara kopinya hanya 1/4 hektar itu bisa 15 juta. Minta saya ketuk. Pak Paiman. Ya. 15 juta tadi nih, Pak. Ya. 1/4 hektar 15 juta per bulan gitu kan. 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan. Terus ini terus berproduksi. Ya. Saya ingin tahu, Pak, karena saya juga nih penikmat juga nih, Pak, pada kopi. Yang sudah dilakukan di proses kopi itu, apakah Pak Paiman memprosesnya ya biasa-biasa aja? Atau ada proses perlakuan pasca panen yang tadi Pak Paiman lakukan? Pingin tahu nih, Pak, proses pasca panen apa yang dilakukan di kopinya Pak Paiman, dan apa sih yang, kalau saya mungkin sudah pernah nikmatin, Pak, tapi saya pingin ke teman-teman juga mengetahui apa sih yang menjadi feedback tamu-tamu yang datang ke sini, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap
proses sudah dilakukan Pak Paiman, berapa proses yang dilakukan Pak Paiman, dan apa yang menjadi feedback untuk Pak Paiman, baik secara negatif ataupun positifnya, Pak? Oke, itu yang pertama itu ya, ini masalah pasca panen ya. Yang saya lakukan itu memang karena kita ini kepingin gimana caranya supaya kopi ini ya syukur bener kalau ini kami ini kepingin punya kopi yang sehat. Oke. Dan selain sehat juga mutunya itu tinggi. Maka yang kami bisa kami lakukan itu ada beberapa hal masalah pasca panen itu tadi. Pertama, cara panennya itu kutip merah. Setelah aku bawa pulang ke rumah, habis itu terus saya lakukan pemisahan antara yang merah dengan yang hijau. Ya namanya orang ngutip itu kan belum tentu Kan itu bawa yang iya kebawa-bawa, maka itu sampai rumah itu dipisahkan yang hijau itu. Di hari yang sama ya? Ya di hari yang sama. Habis itu terus langsung saya lakukan ini perambangan. Setelah dirambang, ya, pisahkan yang mengapung. Ya. Pertama memang maaf itu tadi, yang pertama itu saya timbang semuanya. Ya, sebelum dipilih hijaunya itu pisahkan saya timbang semuanya. Berapa hari ini hasil panen itu? Terus setelah ditimbang terus saya lakukan itu pemisahan, itu pemilihan yang hijau itu tadi pisahkan. Setelah itu terus saya lakukan itu perambangan. Dirambang. Nah, itu terus saya pisahkan yang ngapung. Nah, yang tenggelam ini pertama memang saya lakukan itu langsung kujemur. Nah, itu dengan proses itu natural, tapi setelah lama-lama itu tahu dan bagaimana caranya supaya lebih baik, akhirnya untuk percepatan penjemuran itu akhirnya saya menggunakan itu alat pulper yang untuk langsung menggiling kopi yang baru dikutip itu, yang merahnya yang tenggelam itu, langsung saya giling, pisahkan antara biji dengan kulitnya. Terus ini saya lakukan ini dengan proses yang menurutku lebih gampang itu, kalau menurut kawan-kawan itu katanya itu pakai yang namanya proses honey. Jadi setelah digiling, masukkan di plastik. Habis itu terus kumasukkan di karung lagi. Habis itu kuikat. Besok paginya baru saya jemur. Itu masuklah proses full wash. Belum wash ini masih honey. Masih honey. Ya, habis itu terus ada lagi yang model proses itu full wash itu yang setelah dipulper itu dicuci bersih. Habis itu dilakukan perendaman 1 malam. Begitu mau dijemur, dicuci lagi sampai lendir itu hilang. Habis itu baru setelah memang betul-betul itu bersih, baru lakukan penjemuran. Itu berarti ada 3 metode, yaitu yang saya lakukan itu ada natural, ada honey, ada full wash. Nah, ternyata dari metode itu menghasilkan rasa kopi ini, kata orang yang datang yang menikmati ini katanya ini memang kopinya luar biasa. Apa luar biasanya itu, Pak? Luar biasanya katanya itu punya rasa yang lebih unik, yaitu kopi di landscape Bukit 30 ini bisa mengeluarkan rasa asam. Itu yang tadinya harusnya kalau robusta ini nggak ada asamnya, tapi ternyata di sini ini bisa timbul rasa asamnya. Lanjut. Setelah itu akhirnya itulah yang saya bisa lakukan. Nah, akhirnya begitu tamu-tamu yang datang kemari, entah dari dalam negeri atau luar negeri, ternyata itu mengatakan itu seperti itu. Ada perbedaan rasa kopinya. Kalau bisa spesifik apa sih, Pak? Lebih detail lagi. Ya. Rasa apa yang ditemui bagi mereka? Kalau saya tahu, Pak. Ya. Tapi kalau bagi mereka kalau tidak salah dari Italia, Jerman, ada beberapa kawan-kawan dari luar. Ya. Juga pernah menikmati kopi kita di sini, mengambil green bean-nya ataupun bahkan roast bean, bahkan ada yang bubuk ya. Nah, apa yang lebih detail lah kira-kira yang bisa kita sampaikan ke teman-teman? Kalau lebih detailnya itu
kopi kita di sini nih di Bukit 30 ini ada rasa asam atau serasa kelatnya itu ada, aromanya itu lebih muncul. Penasaran ya, ini kopinya ini. Iya. Ya, lebih muncul. Terus karena ini kopi di sini nih, ini memang murni tanpa campuran. Itu tadi, yang tadinya itu orang itu kalau minum kopi itu katanya itu asam lambungnya ini naik. Oke. Tapi ternyata kopi kita nih di sini ini tidak. Jadi begitu udah minum kopi itu aman-aman saja. Nah, terus kalau waktu itu ada orang yang dari Jerman waktu itu kalau nggak salah, itu ada bule itu 3 orang. Rupanya dia mengatakan ini kenapa kopi ini kok ada aroma vanili? Vanili. Iya, itu yang didapatkan. Sedangkan saya sendiri, saya yang mengelola, saya yang rawat, itu nggak pernah kurasakan sampai situ. Mungkin karena saya ini nggak tahu. Itu. Tapi ternyata begitu ada orang dari luar negeri ikut minum, nyicip, ternyata itu katanya seperti itu. Nah, terus kemarin terakhir itu ada ya dari Itali. Dari Itali itu, habis itu karena di sini orang dari FZS ini yang pandai berbahasa Inggris, makanya aku tanya sama orang itu, apa komennya orang dari Itali itu? Nah, kata kawan itu, kopi di sini dibandingkan kopi di Itali itu lebih enak kopi sini. Padahal dia espresso banget di situ, Pak. Nah, itu. Itali itu espresso-nya, tapi dia bisa Ya. merasakan perbedaan di sini ya. Ya itu katanya lebih enak kopi di sini. Nah, terus tinggal bagaimana caranya meningkatkan, yang jelas itu meningkatkan budidayanya dan untuk lebih sehat lagi, gimana caranya pengelolaannya agar lebih higienis lagi. Oke. Siap, Bapak. Artinya apa yang Bapak lakukan hari ini bersama kelompok? Ini tapi kelompok menjalankan ya, Pak ya? Ya, menjalankan. Baik KBT dengan KTH Ya. itu menjalankan proses yang dilakukan oleh Ya. yang Pak Paiman sebutkan tadi ya. Ya. Terus yang saya ingin ketahui juga roast bean ini, Pak. Ya. Istilah roast bean. Ya. Istilah roast bean, apakah Bapak melakukan dengan menggunakan manual? Saya tadi ngelihat kita ngelihat tadi di lokasi produksi, Ya. roast bean menggunakan roasting menggunakan alat manual. Ya. Cerita singkatnya, apakah Bapak mengikuti SOP di saat harus mengendalikan suhu waktu dengan udara dengan manual itu, Pak? Ya, itu memang saya karena yang pertama kali di sini melakukan roasting itu adalah saya sendiri. Memang itu semua itu saya memakai SOP itu memang wajib diterapkan. Maka akhirnya disitulah ada nilai lebih dari roast bean-nya itu tadi. Karena kami ini menyeimbangkan suhu, waktu, dan udara itu tadi. Ya, alhamdulillah, maka di sini nih ya kadang saya ya kasihan ya dengan kawan-kawan yang pernah juga melakukan pembuatan bubuk juga, penjualan bubuk, tapi akhirnya di hari ini berhenti. Sebenarnya saya itu nggak mau seperti itu, kepinginnya gimana caranya kita sama-sama, tapi karena mungkin orang itu belum menemukan gimana caranya supaya rasa kopi beliau itu sama seperti kopi kita, walaupun sama-sama di landscape Bukit 30. Oh, berarti di landscape Bukit 30 ini kan memang ada beberapa ya Iya. produksi bubuk, tapi Iya. ada yang berhenti Ya. dan ada yang tidak, yang masih jalan tapi agak lemah. Ya. Nah, yang saat ini yang dilakukan oleh kelompok Pak Paiman ini, Ya. sejauh mana konsistennya? Berapa sih produksi, Pak, dalam 6 bulan terakhir? Kalau 6 bulan terakhir ini Kalau rata-rata? ya bisa dibilang itu totalnya itu sudah 230 sekian kilogram bubuk itu yang sudah terpasarkan. Dalam 6 bulan ini Iya. di kelompok ini aja, Iya. di luar green bean, Iya. yang Bapak jual green bean-nya, Iya. itu baru bubuk aja tuh, Pak? Iya. Belum green bean yang diambil oleh Belum. beberapa teman-teman. Belum.
luar biasa. Karena kalau untuk green bean-nya 6 bulan terakhir ini sudah mencapai 240 sekian juga kilo. Itu yang keluar. Bahkan itu ada kawan yang kemari akhirnya beli oleh-olehnya itu ya green bean itu. Yang proses spesial tadi ya? Iya, yang proses di luar spesial asalan itu. tadi, yang di Iya. luar habis rambang tuh dipisah. Iya. Berarti 240. Aku Iya. saya dapat Pak. Nanti bawa oleh-oleh nanti. iya nanti aku kasih oleh-oleh nanti. Siap. Ya. Artinya gini Pak, Ya. sudah yang melakukan ini naik nih Pak. Ya. Peningkatannya mungkin ada dari yang Bapak bilang tadi proses 2017, 2018 menanam awalnya pagar, Iya. terus yang awalnya iseng, dalam Iya. arti iseng nekat untuk Iya. pagar aja lah. Iya. Terus sampai akhirnya ada peningkatan produksi. Ada keyakinan, saya malah yakinnya produksi ini akan naik nih Pak. Oh. Produksi ini akan naik Ya, amin, amin. karena dilihat Ya. antusias teman yang tadi Bapak bilang, ada yang sudah mungkin menyayangkan, ada yang stop break Iya. mungkin ya Pak. Iya, iya. Nah, hanya begitu aktivitas ini naik Pak, apa sih yang Bapak menjadi kendala hari ini? Oh. Bukan kendala sih, kendala itu kalau kami di off-road tuh Pak, tantangan, bukan rintangan. Iya, Nah, iya. apa yang Pak Paiman lagi pingin usahakan ya Pak, Oh. terhadap produksi yang akan ke depannya? Iya. Ini sebenarnya yang namanya usaha sebenarnya ya ningkat, kepingin semuanya itu produksinya itu lebih apa ya, lebih ringan menjalankannya. Cuman memang di sini ada kendala, yaitu ada alat yang memang yang pernah aku alami ya. Kenapa kok bisa mengalami ibaratnya penurunan dari penghasilan itu tadi, dari usahanya itu? Karena apa? Kendalanya dari alat tersebut. Pertama, kita ini tidak bisa memahami bahwa ini kopi ini kadar airnya ini sampai seberapa. Itu gitu. Jadi kita tidak bisa memantau. Makanya Secara langsung. iya, secara langsung. Jadi makanya hanya perkiraan. Ini kopi kering. Nah, taunya dipegang bahwa kopi ini kering, langsung dilaksanakan roasting dan selanjutnya. Nah, Berapa ternyata sih, Pak, biasanya kalau kering? Kalau menurut Pak Paiman, apanya? SOP Pak Paiman, kadar kain perkiraannya berapa sih? Kalau menurutku itu sebenarnya sih kalau bisa itu kopi sebaiknya itu kadar airnya itu kalau untuk di roasting itu dalam kekeringannya itu kadar airnya paling besar itu ya 12%. Oke. Nah, tapi ternyata karena kita ini nggak punya alatnya, maka akhirnya pernah terjadi itu penyusutan yang sangat luar biasa. Akhirnya yang harusnya itu punya penghasilan sekian persen, ternyata malah sampai minus. Artinya perkiraan ini sudah 12 lah nih ya. Ya, Begitu dipraktekkan ataupun di roasting, rupanya yang di roasting ini sebenarnya 16 atau 18. ya Kita seperti nggak tahu itu. itu yang luput ya Pak ya. Iya. Yang akhirnya jadi minus tadi. Ya, itu. terus apa lagi gitu. tuh, Pak? Nah, terus kendala satunya lagi itu di alat lagi, yaitu masalah haler. Ya. Alar, oke. Wah, kayaknya sudah banyak nih produksi. Kalau alar saya tengok ada, tapi kayaknya Itu, tapi- kurang haler nih kayaknya. Ya gak gitu maksudnya ini haler itu kan ada, tapi itu istilahnya itu kalau ke depan kawan-kawan ini udah produksi semua tanamannya, jelas kami ini mengalami kesulitan. Karena apa? Kalau haler yang ada ini bisa dibilang masih manual ya. Setelah dihaler itu harus nampil lagi. Oh, itu maksudnya Pak ya. Iya, Jadi untuk ada waktu jeda. Iya, Oke. jadi untuk memisahkan antara biji dengan kulitnya, ini pakai ditampi. Ya. Nah, ini memakan waktu yang sangat lama gitu. Jadi istilahnya untuk menanggulangi produksi yang lebih banyak nanti saya rasa ini akan mengalami kesulitan. Itu yang satunya lagi itu adalah masalah penjemuran. Penjemuran ini itu, kalau keinginan saya ini kan
gimana caranya supaya penjemuran ini permanen. Ya. Lebih stabil dia juga. Iya, karena ini yang saya lakukan ini memang nggak kayak kawan-kawan ini jemurnya di tanah, di lantai, di mana. Kalau saya nggak, karena ada dari petunjuk dari etalasenya itu, coba bikin para-para. Nah, itu saya lakukan, walaupun sangat sederhana, udah saya lakukan, dan hasilnya memang luar biasa, aku akui. Ternyata itu tadi, karena menggunakan yang sangat sederhana dan manual sekali, maka itu tadi repotnya ini namanya hanya pakai plastik putih, plastik biasa. Jadi masa ya Pak? Iya. Usia ya jadi ya? Iya, itu jadi makanya per 3 bulan sekali ini wajib mengganti plastik. Itu. Nah, terus selain itu ada lagi nih di rumah produksi. Nah, kami memang belum ada rumah produksi. Pokoknya di dalam rumah Pak Paiman ataupun sekitarnya itu kita memang lihat semuanya kadang difungsikan sebagai rumah produksi, kadang dijadikan tempat roasting, kadang dijadikan tempat bubuk ya Pak ya, itu segala macam. Tapi yang rumah produksi yang sangat membuat Bapak menjadikan motivasi untuk kedepannya ini harus ada di rumah produksi itu apa Pak? Ya, terutama itu tadi, setelah itu rumah produksinya itu ada, yaitu untuk melengkapi peralatan itu tadi, yaitu tadi alat-alat yang kusebut tadi di muka tadi, yaitu supaya kita nggak mengalami kerugian, alat ukur itu tadi, kadar air, terus haler, terus nanti tempat yang untuk penyimpanan green bean. Berarti gudang penyimpanan. Iya, gudang penyimpanan. Iya, karena apa ya namanya kopi ini, dulu memang saya nggak tahu, begitu udah dari etalasenya nggak sedetail yang udah saya alami. Rupanya memang benar kata orang ini kalau sembarangan penyimpanannya, itu akan terjadi perubahan di terutama itu aroma dan rasa. Habis itu pernah terjadi, karena saya nggak tahu, jadi waktu itu karena cuma sedikit itu di ember hitam. Nah, saya lupa memindahkan, jadi di situ tuh sekitaran 3 hari. Rupanya di 3 hari itu, tahu-tahu ini kawan dari FZS itu datang ke situ, jadi diciumnya kopi itu persis bau ember kena panas plastik itu. Nah, saya kaget juga, loh kok bisa kayak gini. Nah, akhirnya disarankan sama orang BCT itu, coba Pak De jangan lagi disimpan di ember. Iya, itu semana ya, sebaiknya coba pakai plastik selain ember. Habis itu jadi karena saya punya bakul dari bambu itu, yang terbuat dari bambu itu, aku taruh di situ. Pikirku ini 1 bulan 2 bulan udah aman, tapi begitu di 3 bulannya persis bau bambu. Inilah kopi. Keranjang bambu itu. Iya, itu makanya saya terus kebingungan di situ. Kebetulan waktu itu memang ada dari pihak etalase itu datang lagi, dan kami minta sarannya. Akhirnya itu tadi, sebaiknya itu walaupun itu udah bagus, tolong didabeli lagi dengan plastik. Nah itu ya alhamdulillah memang sampai hari ini walaupun belum maksimal, tapi ternyata itu lebih mendukung plastik putih itu bening ya. Nah, terus ku taruh lagi di karung, tapi ku ikat. Itu makanya ini belum tahu gimana caranya, mungkin Bapak ini bisa menerangkan gimana caranya penyimpanannya lebih bagus. Oke, nanti di balik ini Pak. Ya. Di balik ini yang jelas dari apa yang Pak Paiman Pak De sebutin tadi sih Pak De. Ya. Jaminannya apa sih Pak De kalau ini jualan? Misalnya ada nih Pak De berhasil menjual melakukan produksi sekian ton atau segala macam, dan jaminan apa kalau ini barang-barang tadi itu yakin Pak De bakal jalan itu? Kalau barang-barang tadi ini ada, berimbang nggak dengan perjalanan produksi ke depannya? Mudah-mudahan saya itu tetap komitmen
itu ibaratnya walaupun nanti kawan ini umpamanya kok kurang mendukung, tetap saya jalankan. Gimana caranya menurut usaha saya dan kekuatan saya, ini tetap saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kopi di Bukit 30 ini tetap mau saya jalankan terus. Dan syukur-syukur nanti ada dukungan dari pihak lain yang akhirnya paling tidak itu membantu di pasarnya. Oke. Itu seperti itu. Berarti yakin Pak Dea kalau kelompok ABS, kelompok KWT SM ya Pak ya? SM. KWT SM secara bahu-membahu Ya. bertanggung jawab, dalam arti bertanggung jawab untuk mengelola apapun yang ada di sekitarnya ini, termasuklah jika disupport oleh ditambah disupport lagi oleh beberapa pihak. Dalam hal ini mungkin dari pemerintah maupun dari perusahaan ataupun pendamping hari ini ya, FGS gitu. Oke. Ada lagi tidak Pak D yang mau disampaikan nih kira-kira? Ya mungkin cukup begitu aja, karena saya rasa ini dan karena waktu juga. Jadi untuk kawan-kawan ini nak maghrib nih. Iya. Kami cuman Pak D tadi kena culik dulu. Kita ke kebun Pak D. Yang intinya yang ada dengan apa yang kita obrolkan ini Pak D, sebenarnya pada prinsipnya ya, mudah-mudahan semangat yang ada di kelompok ABS, kelompok wanita tani atau sosok Pak D sendiri bisa sedikit menyuarakan ini untuk menjadi edukasi atau informasi ke teman-teman. Amin. Selayaknya tadi pas kita siang tadi ngobrol, ingin mengkolektifkan ini menjadi sebuah unit pengolahan hasil 1, UPH 2, UPH 3 dan sampai ke pasar yang ditunggu oleh pasar. Makasih Pak D. Ngobrol-ngobrol sorenya. Ini kopi yang rasa vanili tadi Pak D. Iya. Ini rasa vanili. Ini tubruk dibuat nih kawan-kawan. Iya. Ini dibuat tubruk biasa aja, digiling halus. Tadi baru digilingnya pakai grinder sederhana dari Pak D. Iya. Ya Pak D. Kita tutup dengan Suara Bumi, ngopi bersama.